Kalau setiap kali saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi, saya sebenarnya lagi mapping kita semua. Misalnya ya, kemarin saya minta untuk ya secara santai, kalau Pak Yusuf sama Dr. Jasser gimana caranya? Oh, ada metode Fred. Guru ini metode Ruth. Kun, ruang angkasa, Pak Gun, ya semua. Saya mapping sebenarnya, mapping Dr. Jasser. Saya yakin gue ateis bro, gue nggak percaya Tuhan, nggak percaya malaikat. Ingat nggak ada perdebatan antara malaikat kemajuan sama malaikat keagamaan? Ingat? Halo? Ingat? Ya. Nah, mereka kira-kira berdebatnya kenapa? Kan waktu itu saya tanyain. Nah, itu ada pesan tersembunyi nggak di situ? Panut? Halo? Ada yang bisa bantu nggak? Di Urantia itu ada, ya. Jadi ketika kuliahnya guru itu harus diadaptasi kan, karena ada pertengkaran antara malaikat-malaikat kemajuan sama malaikat penjaga keagamaan. Akhirnya Melkisedek turun tangan, ditulislah seperti itu, udah diadaptasi. Itu kunci banget tuh. Supaya kita tahu tugas kita masing-masing. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Kalau nggak saya terusin. Jadi ya, planet kita ini, Urantia ini, itu disupervise oleh orang-orang yang dulu pernah hidup di dunia, dan sekarang ada 24 orang. Dan mereka sering sekali ke Urantia. Tolong saya dikoreksi ya Pak Kun, Pak Nuh, Pak Yusuf. Betul Pak? Iya Pak, leluhur. Ya, ada Roma. Yang mimpin Yohanes Pembaptis, Adam juga ada di situ. Ya, dan dari semua planet yang berontak itu, mereka paling sering ke Urantia. Satu, ya, mereka punya interest sama planet kita. Lalu mereka punya anak buah, ada 12 Corps Seraphim Master. Mereka berhubungan sama manusia. Waktu buku Urantia dibuat, itu ada 965 manusia yang bisa berhubungan sama mereka. Sekarang udah lebih, udah puluhan ribu, ada 144.000 sekarang. Yang merupakan disebut anak sulung, karena dari 140 itu orang yang pertama lah yang dapat 144.000. Nah, oleh karena itu kita harus tahu, karena yang bicara bukan Tuhan, yang bicara itu suruhan-suruhannya. Ya, oke, saya jelasin malaikat kemajuan. Kan pertentangannya akan malaikat kemajuan sama malaikat keamanan kan. Nah, jadi ada malaikat zaman, ada malaikat kemajuan, ada malaikat keagamaan, itu saya jelasin satu-satu. Malaikat kemajuan itu tuh serafim yang diserahi tugas untuk memulai kemajuan evolusioner. Bukan revolusioner loh. Kemajuan evolusioner untuk zaman-zaman sosial yang berturut-turut. Jadi kita sekarang berada pada satu zaman sosial. Berturut-turut kan. Mereka mendukung perkembangan kecenderungan progresif melekat dari manusia. Jadi kalau kita mau bikin ini, mereka mendukung. Karena mereka malaikat kemajuan. Jadi kayak rencana kita ini mereka mendukung. Ya, perkembangan malaikat dari makhluk evolusi. Mereka bekerja tanpa henti untuk membuat hal seperti apa yang seharusnya. Mereka beroperasi di dunia ini. Dan untuk bisa beroperasi, mereka bekerja sama mid-major, bekerja sama manusia. Ada manusia yang bekerja. Ya, kelompok yang sekarang bertugas sekarang ini adalah kelompok yang kedua yang ditugasi ke planet ini. Ya, udah ya, malaikat kemajuan. Kenapa dia ribut sama malaikat penjaga keamanan soal di Urnia ini? Ya, kita udah tahu ya, tugasnya malaikat kemajuan, dia tugasnya memulai kemajuan evolusioner untuk zaman-zaman sosial. Mereka mendukung kecenderungan progresif. Progresif loh. Nah, yang mau kita lakukan, ini kan dengan usul kan progresif. Jadi, teman kita itu malaikat kemajuan, betul nggak? Masuk sense ya. Ya, nah, lalu mereka ditentang oleh malaikat-malaikat penjaga keamanan. Kenapa kuliah di Urmia itu sampai harus ditentang? Ya, mereka ini malaikat-malaikat jamaah, teman. Mereka ini pejuang gigih untuk apa yang ada
yang ada sekarang dan yang telah ada sebelumnya. Mereka itu berusaha keras untuk menjaga ideal-ideal dari apa yang telah diselamatkan demi perpindahan nilai-nilai moral yang aman dari zaman. Nilai-nilai moral yang aman dari zaman. Jadi kalau kita terlalu progresif sesuai kehendak malaikat kemajuan, ya dengan materi misalnya, maka akan ada nilai-nilai ideal yang tidak bisa diselamatkan dari zaman, dari satu zaman ke berikutnya, bisa semua malah. Mereka adalah pencegah untuk malaikat kemajuan. Nah, kita ini kan cenderung mau maju terus. Sementara itu, sambil berusaha mengalihkan dari satu generasi ke generasi yang lain, nilai-nilai yang tidak musnah dari yang lama dan menyampaikan bentuk-bentuk pada pola pemikiran dan perilaku yang baru, dan karena itu kurang stabil, malaikat ini memperjuangkan bentuk-bentuk kerohanian. Namun mereka bukan sumber untuk ultrasektarianisme dan perpecahan kontroversial sia-sia para pengikut agama. Korps ini ada di Urantia sekarang. Ya, jadi ada sekarang malaikat agama. Nah, itu ya, itu dulu. Di atas itu ada lagi malaikat-malaikat yang hidup kehidupan bernegara, menjaga. Ini yang disebut malaikat sangkakala. Mereka ini sutradara pementasan politik kehidupan kenegaraan di bumi. Mereka ini sutradaranya. Kelompok ini berfungsi dalam mengendalikan hubungan-hubungan internasional. Ini adalah korps yang keempat berfungsi pada 4 kali ini. Jadi secara khusus mereka punya misi serafik bahwa yang paling tinggi yaitu Tuhan itu memerintah dalam kerajaan dalam negara-negara manusia. Ada misinya. Jadi waktu dia bicara soal spiritual unity ini tugasnya malaikat-malaikat kehidupan negara. Jadi negara yang harus. Lalu ada lagi serafim namanya bangsa-bangsa. Jadi kalau kita mau ngerjain ini kita nggak bisa sendirian sayang. Kita harus bekerja sama malaikat-malaikat ini. Dan itu nanti cara kerjanya gimana? Ya, cara kerja suatu jalan kita. Nanti saya jelasin gimana. Nah, mereka malaikat bangsa-bangsa, tadi kan untuk negara kan. Mereka bekerja untuk pelestarian ras-ras evolusi dari waktu. Terlepas dari ikatan politis dan pengelompokan agama. Mereka nggak lihat agama, nggak lihat politis. Pokoknya mereka mau melestarikan ras-ras manusia. Ya. Nah, di Urantia ada sisa 9 bangsa. Ini kan pengetahuan baru. Jadi kita harus tahu siapa bangsa ini. Kalau nggak ngawur kita kerjanya. Di Urantia ada sisa 9 bangsa atau ras manusia yang telah bercampur baur dan bergabung menjadi bangsa pada masa kini. Kita termasuk itu enggak? Ya. Serafim ini berkaitan erat dengan pelayanan dari komisaris-komisaris ras. Jadi di ras-ras yang 9 ini ada pengarahnya. Dan kelompok yang di Urantia ini ditugaskan ke planet ini setelah hari Pentaskosta. Jadi dari 2000 tahun yang lalu mereka ada. Ya, itu malaikat bangsa-bangsa. Lalu selanjutnya, malaikat masa depan. Kita kerja ini kan buat masa depan. Nah, ini malaikat-malaikat proyeksi. Dia memperakirakan zaman masa depan, dan dia yang merencanakan realisasi hal-hal yang lebih baik untuk zaman yang baru. Bukan kita. Mereka ngasih tahu kita nanti. Mereka ini adalah arsitek-arsitek era yang berturut-turut. Kita maunya. Jadi ada rencana Tuhan. Gak bisa rencana kita sendiri. Ya, mereka sudah di planet sejak awal dari pemberontakan Lucifer udah ada. Nah, setelah bicara masa depan, kan kita mau bicara mengenai life and light. Ada namanya malaikat pencerahan. Nah, dia khusus untuk membantu apa? Pendidikan. Jadi organisasi kita mau alokasikan untuk apa? Bantu orang-orang yang miskin dulu apa? Di sini dibilang pendidikan. Dan malaikat-malaikat ini disibukkan dengan pelatihan mental dan moral yang menyangkut individu, keluarga, kelompok, sekolah, masyarakat, bangsa, dan seluruh ras. Ini plannya. Nah, kita terpanggil di mana? Lalu ada lagi malaikat-malaikat kesehatan. Dia ditugasi untuk bantu pada agensi-agensi manusia. Mereka hubungin manusia yang didedikasikan untuk promosi kesehatan dan pencegah penyakit. Ini kelompok yang ke-6. Ya.
Nah, di bawahnya lagi ada namanya malaikat rumah tangga. Khusus untuk perlindungan dan kemajuan rumah tangga. Lembaga Dasar Peradaban Manusia. Malaikat-malaikat industri. Malaikat ini berurusan dengan membantu perkembangan industri dan meningkatkan kondisi ekonomi di antara bangsa-bangsa Urantia. Jadi, rencana kita ini harus sinkron sama rencana-rencana dari malaikat-malaikat itu. Karena mereka sangat memperhatikan bumi kita yang gara-gara Lucifer hancur. Nah, lalu orang-orang yang katakanlah kalau kita bisa berhubungan sama satu jaster ya, kita disebut ini disebut supra manusia, ya manusia super lah. Ada malaikat khusus nanti yang melayani semua kehidupan manusia yang supra ini di planet ini. Apakah kita sementara di sini atau kita permanen, udah ada itu. Orang-orang ini ada, sudah ada. Saya kenal 2 orang, satu ada di Turki, satu ada di Greek. Pernah ketemu saya. Umurnya 2.300 tahun, tapi muda tampangnya. You will not believe that. Ya. Nah, jadi sini yang disebut Seraphim Master. Kalau mereka ya, di antara mereka nggak sepakat dalam kebijakan dan prosedur di bumi kita, mereka bisa nggak sepakat. Maka perbedaan pendapat mereka biasanya diselesaikan ada oleh atasannya, oleh Melkisedek, gubernur jenderal. Ya, tapi semua keputusannya tunduk pada bosnya. Jadi nggak ada dari kelompok malaikat ini yang menjalankan pekerjaan sendiri loh, langsung, semenang-menang atas wilayah ini, tugas ini. Mereka nggak sepenuhnya mengendalikan peristiwa dalam masing-masing wilayah mereka. Harus koordinat. Nah, kemudian mereka banyak menggunakan, semua malaikat ini, kaki tangannya itu manusia kayak kita. Tugas kita apa? Tempat pertukaran gagasan. Jadi ide ini harus kita kasih. Karena dunia makin lama akan ada pendekatan filosofis, bukan ekonomi lagi. Oh, dia beda sama saya ya, tapi gagasan dia oke, saya bisa terima. Pertukaran gagasan. Ada nanti pemusat pikiran orang-orang yang berpikir aja gitu. Nanti akan ada promotor proyek. Promotor proyek akan datang. Promotor proyek itu akan datang, tugasnya itu. Ya, ada yang pemikir gitu, ada yang memperkarakan gagasan. Walaupun ya kita nggak mampu untuk menyucikan konsep yang baru dan lebih tinggi, atau mereka nggak mampu menyucikan konsep yang baru atau lebih tinggi pada pikiran manusia, mereka itu sering sekali bertindak atau membuat suatu ideal yang lebih tinggi yang telah muncul dalam intelek manusia. Artinya apa? Yang melakukan mereka, bukan kita. Jadi kalau kita punya ide aja, ya sering bertindak untuk membuat suatu ideal, ya ide yang lebih tinggi yang telah muncul dalam intelek manusia. Jadi kita cukup berpikir. Nah, suatu jasar kita bisa kita hubungi. Ya. Nah, selain dari banyak sarana atas tindakan positif ini, Seraphim Master mengamankan kemajuan planet terhadap bahaya fatal melalui mobilisasi, pelatihan, pemeliharaan korps cadangan. Fungsi utama dari mereka adalah untuk mengamankan hancurnya kemajuan evolusioner. Jadi kalau kita mau kerja gini ya, kan kita patokannya dari Urantia. Saya waktu itu pernah menyampaikan, di Urantia itu banyak yang tersembunyi. Waktu dia bilang ada pertentangan antara malaikat kemajuan sama malaikat itu kuncinya tuh apa? Nah, dari situ kita baca, oh tugas kita di sini, oh tugas kita sini. Coba itu kalau yang mau baca, yuk baca di paper 114 ya. Organisasinya gimana, kita kerjasama sama mereka. Saya udah metain ya, di yang saya tahu, yang orang-orang yang saya tahu udah ada 316 yang saya udah metain. Orang-orang brilian bro, bidangnya masing-masing. Jadi kita ini nggak bisa sendiri, kita ada komando. Kita ada komando bro. Hanya sering orang bilang, lu dapat informasi dari mana gitu ya. Nah di Urantia ini ada semua. Nah, sekarang kita, ya tugas kita nih. Jadi kalau kita dari alam ini ya, dari Urantia, kita dipilih untuk melayani, namanya Korps Cadangan Tajir. Satu yang mereka lakukan apa? Ya, karena semua reservis kayak kita memiliki pelaras yang sadar diri.
Dan kebanyakan dari kita berfungsi dalam lingkaran-lingkaran prestasi intelektual dan pencapaian spiritual yang tinggi. Udah pasti nggak bisa bodoh. Ditulis di situ. Jadi kalau bilang kalau orang bodoh nggak bisa. Intelektualnya harus dilatih. Lalu setelah itu spiritualnya. Ya, ini ya Pak Claras akan lebih cepat. Mereka berfungsi dalam lingkaran kosmis prestasi intelektual dan pencapaian tinggi. Ya, mereka akan lakukan apa? Setelah kita dipilih, kita dilatih khusus. Kapasitas khusus, kita dikasih kapasitas khusus untuk dilatih secara rahasia, ditulis secara rahasia. Untuk berbagai kemungkinan misi darurat dalam pengelolaan berbagai kegiatan urusan dunia. Kita dilatih, bro. Saya citra aja, saya didatangin malaikat 22 tahun yang lalu, dan saya nggak percaya. Dilatih secara rahasia, ya, khusus. Lalu apa lagi? Ya, ditulis di sini. Dedikasi sepenuh hati pada suatu tujuan khusus sosial, ekonomi, politik, spiritual, atau tujuan lain. Digabungkan dengan kesediaan untuk melayani tanpa penghargaan dan imbalan manusia. Tanpa penghargaan. Saya citra aja ya, 20 tahun yang lalu saya itu di profesi, saya nggak percaya. Akan membuka pintu-pintu sosial, ekonomi, politik, spiritual di dunia. Saya nggak percaya. Makanya si Giri suka aneh, kenapa kamu nggak pernah melayani imbalan manusia? Nggak percaya. Saya nggak mau citra ya, tapi supaya kita jangan terlalu menggebu-gebu, ini ada organisasinya. Lalu apa? Ya, kita dilatih. Kepemilikan sorot pelaras, pikiran, yang berkecakapan luar biasa. So, you tahu nggak pelaras yuk, pikirannya luar biasa nggak? Karena tiap pelaras beda kemampuannya. Ada yang masih virgin, ada yang junior, ada yang senior. Jadi orang yang dipilih pasti punya pelaras pikiran yang berkecakapan luar biasa. Dan mungkin mereka sudah berpengalaman pra-urantia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan planet di sini dan menghadapi situasi darurat yang akan segera terjadi. Ada ini tak, harus tahu. Parasnya nggak bisa paras biasa. Parasnya Yesus juga bukan paras biasa. Ya, nah organisasinya ya, masing-masing divisi pelayanan Selitis Planet berhak atas satu korps penghubung manusia takdir ini. Ada penghubung manusianya. Rata-rata ya di dunia mempekerjakan 70 korps yang berhubungan erat dengan pengelolaan supra manusia terhadap urusan dunia saat ini. Di bumi sekarang ada 12 korps. Ya. Nah, korps itu ada 962 orang. Ditulis detail. Korps terkecil 41 orang, terbesar 172 orang. Jadi kelompok kita ini ya, yang terkecil yang dipilih nanti, ya dilatih kita kan, telah dilatih untuk banyak posisi. Ini dari kita dilatih. Terdiri dari 962 orang. Nah, jadi banknya bisa minta, tolong deh, gue bersedia, tolong latih gue. Gitu. Kita minta, kan dia bilang, tinggal kita minta sama Tuhan. Ya, ini, ya, sekarang ada 962 orang. Itu tahun 1934. Sekarang udah 144.000 orang. Yang terkecil 41, terbesar 102. Dengan pengecualian kurang dari 20 kepribadian kontak, anggota-anggota dari kelompok ini sepenuhnya tidak sadar. Biasanya mereka nggak sadar tentang penyiapan mereka untuk kemungkinan berfungsi dalam krisis planet tertentu. Mereka akan dilatih dan ditatar dalam batin yang mendalam oleh teknik gabungan dari paras pikiran dan serat sapi penjaga. Itu sebabnya saya sampaikan tempo hari mengenai energi. Paham nggak energi? Energi itu selalu bervibrasi. Vibrasi itu selalu punya polaritas, ada ritmenya, tekniknya begini. Kenapa? Karena seringkali kepribadian celestial yang lain ikut dalam pelatihan yang kita nggak sadar. Di sini ditulis 11478. Seringkali banyak kepribadian celestial yang lain ikut serta dalam pelatihan yang tidak disadari ini. Dan dalam semua persiapan khusus ini, para makhluk tengah melakukan layanan yang berharga dan sangat dibutuhkan. Ya, kemudian apa? Ada midwayers juga yang bantu. Ya, dia berkontak dengan para pikiran dari orang-orang tertentu. Coba deh dibaca ya 114 dulu, baru kita bisa bikin rencana. Ya, karena kita harus di-guide oleh guide yang ilahi dan Tuhan sudah mengirimkan gitu. Coba baca di 114. Politiknya juga nanti ada gitu, dikasih tahu bagaimana.
Kapan bikin partainya? Udah bisa dibuka belum yang 114? Ya. Ya. Ini berita baru kan?